Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi potensi ekonomi daerah dan kerangka kelembagaan. Saya Soifah Yuliatin, NIM 299. Globalisasi mengharuskan daerah-daerah dalam wilayah nasional untuk bersaing dalam perdagangan bebas secara kompetitif dengan produk negara-negara dari seluruh dunia. Pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan bermutu yang dapat bersaing dalam kompetisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian pengertian daya saing. Pada dasarnya, sebuah wilayah yang memiliki suatu produk akan berhasil bila suatu produk yang dibuatnya memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain, sehingga harga yang akan dibuatnya akan semakin tinggi. Maka dari itu, hari-hari ini banyak produksi yang dipasarkan sehingga muncul sebuah daya saing yang ketat dan yang memenuhi syarat pengujian. Daya saing sendiri merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Ada beberapa pengertian daya saing yang mencakup wilayah, di antaranya yang pertama, daya saing tempat atau lokalitas dan daerah merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga atau penduduknya. Kemudian yang kedua, daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan menarik investasi asing dan menentukan peran produktifnya. Kemudian yang ketiga, daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Kemudian indikator utama yang mempengaruhi daya saing, di antaranya infrastruktur, kelembagaan makroekonomi, dan SDM. Infrastruktur merupakan kunci bagi kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan secara kuantitas dan kualitas infrastruktur sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di suatu daerah, sehingga berpengaruh juga terhadap daya saing. Kemudian yang kedua adalah kondisi kelembagaan, merupakan faktor yang berasal dari lingkungan pemerintah sebagai fasilitator dalam setiap iklim usaha di suatu daerah, sehingga mempengaruhi kenyamanan kegiatan usaha. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi juga bisa meningkatkan daya saing, namun juga bisa menurunkan daya saing. Kemudian yang ketiga adalah makroekonomi. Maksudnya di sini adalah daya saing dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor. Kemudian yang keempat adalah sumber daya manusia, merupakan modal dasar daya saing. Sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia, sedangkan aspek kualitas mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non-fisik, atau kecerdasan dan mental dalam melakukan persaingan. Data daya saing global menunjukkan posisi Indonesia di antara negara di wilayah ASEAN. Daya saing global suatu negara dipengaruhi oleh kemampuan daerah atau wilayah untuk berkontribusi dalam kegiatan pembangunan, sehingga penting setiap daerah perlu melakukan pembangunan wilayah. Definisi pembangunan wilayah. Pembangunan mempunyai makna suatu perubahan besar yang meliputi fisik wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang didukung oleh perubahan dan penerapan teknologi, perubahan struktur perekonomian, konsumsi, dan sistem tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu.
Pembangunan berkelanjutan merupakan kebijakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang maupun masa depan secara harmonis. Komponen yang mempengaruhi pembangunan wilayah ada 4. Yang pertama adalah investasi. Artinya semua kegiatan dalam pengembangan wilayah tidak terlepas dari adanya investasi modal. Investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal. Kemudian yang kedua adalah kemampuan pemerintah. Pemerintah merupakan elemen pengarah pengembangan wilayah. Pemerintah yang berkapasitas akan dapat mewujudkan pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi berperan sebagai media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksi antar wilayah seperti aliran barang, jasa, dan informasi akan sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya suatu wilayah. Kemudian yang keempat adalah teknologi. Kemampuan teknologi berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja sektor-sektor perekonomian wilayah. Dengan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu menggali potensi daerahnya untuk peningkatan daya saing serta peningkatan potensi ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan pada PAD atau pendapatan asli daerah. Pengertian otonomi daerah dan tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah dengan adanya otonomi daerah, diharapkan agar terjadi pemerataan di daerah, sehingga dengan demikian daerah yang mendapatkan otonomi daerah tentunya akan lebih bisa mengurus pembangunan di daerahnya sendiri, sehingga bisa lebih fokus dan maju. Kebijakan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat mampu melakukan pengawasan dan enforcement. Kemudian, yang kedua, sumber daya manusia yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pelimpahan penyelenggaraan sebagai besar urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menata kebijakan pengembangan keuangan sebagai konsekuensi atas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD. Namun, di sisi lain, kemampuan asli sebagian besar daerah yang tercermin dalam pendapatan asli daerah hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD. Oleh karena itu, kekurangannya harus dibantu oleh pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.